Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Ai, gimana kabarnya? Alhamdulillah yang sehat. Apunten nih mengganggu. Gak apa-apa. Siap Ibu, sebagaimana yang waktu itu disampaikan mau janjian, mau ketemuan, Insya Allah rencananya hari ini akan dilaksanakan percakapan sebelum observasi. Ya. Nanti kan Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Terintegrasi dengan KSE. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu lah ke Ibu gitu. Kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Mau dimulai dari Ibu, boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Kurniawati, guru dari SMP 1 Cisalak. Insya Allah saya mengajar matematika. Ya, kelas berapa Bu? Kelas 7. Kelas yang 7. rencana untuk besok itu di kelas 7C. Oke, siap. Ibu, materi yang akan disampaikan nanti ketika pembelajaran itu rencananya materi apa? Rencananya materi tentang rasio. Tentang rasio. Ya, subbahasannya itu perbandingan senilai. Oke, siap-siap. Kelas 7 ya Bu? Ya. Berarti ini udah IKM ya? Kurikulum Merdeka, ya, alhamdulillah Mbak, tahun sekarang. Siap. Nah, baik. Dari materi yang Ibu ambil barusan, ini sebetulnya tujuan pembelajarannya ini apa sih? Rencananya tujuan pembelajarannya itu ada 2. Alhamdulillah Ibu udah buat ini. Oh iya, mantap, ini udah lengkap sekali. Ini apa lagi? Aduh. Gitu. Nah, di sini tujuannya itu Ibu cantumkan ada 2. Iya. Yaitu tujuan pembelajaran umum, di mana di dalamnya itu melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi nanti dengan model PBL rencananya ya Neng, dibantu dengan LKPD. Nah, diharapkan peserta didik itu dapat menggunakan pengertian proporsi dalam menyelesaikan masalah terkait perbandingan senilai gitu. Itu tujuan secara umum. Secara umumnya. Ya. Ada tujuan khususnya mungkin ya Bu? Tujuan khususnya itu tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan sosial emosional. Oh iya, mantap sekali. Apa nih? Penasaran. Itu si peserta didik atau siswa itu diharapkan mampu membangun kesadaran dirinya, kesadaran bersosialnya, pengelolaan dirinya, kemampuan berinteraksi sosialnya, gitu, sampai pengambilan kesimpulan, keputusan lah, keputusan yang bertanggung jawab. Iya, kadang-kadang kalau kelas 7 itu Bu masih ikut-ikutan teman ya? Iya, jadi kan rencana nanti di dalam pembelajaran berkelompok. Iya. Jadi mudah-mudahan mereka bisa mengambil keputusan dari hasil diskusinya. Oh siap, bukan cuma ikut-ikutan, ya deh gini aja, nggak gitu ya Bu ya, tapi punya apa ya, pendirian. Punya alasan, pendirian, sehingga diperoleh sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Barusan sudah disampaikan dari mulai tujuan umum, kemudian sampai ke tujuan khusus. Tujuan khusus ini langsung terintegrasi ke KSE-nya ya Bu. Baik, nah sekarang saya mau bertanya nih Bu, kira-kira nanti dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu berharap area pengembangan apa yang nanti itu meningkat di diri anak-anak? Mungkin pertama pengetahuannya ya Neng. Jadi mereka itu mempunyai pengetahuan dari hasil pembelajaran tersebut. Tadi tertera di dalam tujuan. Siap. Di dalam tujuan umumnya. Terus keterampilannya tadi di dalam berkelompok mungkin mereka bisa mengembangkan dirinya, karakter bersosialnya. Oh betul. Ya. Termasuk tadi ya pengambilan keputusan itu ya Bu? Iya, sampai ke pengambilan keputusan. Itu juga keterampilan yang luar biasa ya Bu ya? Mudah-mudahan bisa tergali dari diri mereka itu. Iya betul kan, kalau pandangan tuh keterampilan tuh cuma praktikum, padahal ngambil keputusan juga itu tuh keterampilan ya. Itu dikira tuh dalam matematika nggak ada keterampilannya. Ya Bu. Kan hal seperti itu, ternyata itu tuh masuk ke dalam keterampilan. Iya, apalagi ini sudah masuknya ke KSE. Iya. Ada lagi Bu area pengembangan? Ada itu yang mengacu ke profil pelajar Pancasila. Dimensi apa? Dimensi ini benar kritis. Oh iya benar. Mandiri, gotong royong gitu. Nah, itu yang mau ditonjolkan. Siap, itu area pengembangan. Mudah-mudahan. Ya nggak apa-apa Bu, kita makan berencana ya, bagus. Baru rencana. Baik, luar biasa. Sudah ada nanti pengetahuan, keterampilan, sikapnya udah lengkap sekali ya Bu. Udah dikaitkan dengan KSE, sudah dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Siap. Nah sekarang mau bertanya itu penasaran nih dengan berdiferensiasinya, ngambilnya strategi diferensiasi apa? Strategi proses sama konten. Oh siap, berarti fokus ke proses konten. Di mana nih prosesnya, di mana konten? Mungkin prosesnya pas waktu pembelajaran, pas diskusi. Oh gitu iya, jadi memang pakainya diskusi. Diskusi. Kalau kontennya pas diskusi itu pasti mereka bisa menyelesaikan itu ya. Apa hasilnya? LKPD-nya beda. Oh jadi Ibu bikin beda. Jadi di kelas itu dibagi jadi beberapa kelompok, beberapa dikelompokkan jadi yang berdiferensiasi. Ada yang siswa yang kurang paham. Yang di bawah mungkin itu kelompok bawah.
terus yang sedikit paham, yang pertengahan, terus yang paham. Baik. Yang sedikit paham berapa kelompok? Itu ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Yang sedang? 4 sama. Wah sama, Disamakan. alhamdulillah seimbang ya. Itu bagus ya, bagus Bu. Kadang ada yang banyaknya tuh di bawah. Oh gitu. Kalau ini mah kayak lonceng ya, nanti kalau dibikin. Jadi kita ngambil teh 4 di bawah, 4 tengah, berarti 2 kelompok. 2 itu yang kelompok atas. 1 sampai 4 bawah. Bawah, 5 sampai berapa ya? 8. Iya, sampai 8 itu kelompok tengahnya, sedang. Yang pahamnya 9-10. Oh siap, itu yang berdiferensiasinya ya Bu. Iya. Strategi berdiferensiasinya. Kalau dari model, metode Ibu pakainya? Model pendekatannya di sini Ibu pakai PBL, Progressive Learning. Terus pendekatannya scientificnya. Scientific learning. Ya. Siap. Metodenya diskusi kelompok. Siap, bagus, luar biasa. Berarti nanti ada masalah yang ditampilkan ya Bu? Ya. Menampilkan Jadi sesuatu masalah didiskusikan tiap kelompok, walaupun tahapan di LKPD dengan beda-beda. Iya, tapi tetap ada masalah mah dikasih sama ya? Sama, masalah sama. Siap. Mungkin capaian itunya ya beda. Misalkan kelompok bawah sampai sini aja. Kelompok daya tengah nalarnya agak naik sedikit, kelompok atas sampai ke kesimpulan gitu. Baik. Berarti nanti kalau sudah beres diskusi akan ada presentasi. Siap. Jadi mulai dari presentasi yang bawah dulu ke depan presentasi, terus ditanggapi mungkin ya sama kelompok lain, terus kelompok tengah. Oh, siap. Akhirnya ditutup sama kelompok yang paham itu. Berarti kesimpulan diambil sama kelompok yang sudah paham itu. Siap. Wah, luar biasa ya Bu. Semoga nih ini jadi Bu bagus kalau pakai strategi Ibu ini, seperti kalau yang kebayang tuh gak akan ada lagi yang ini mah kelompok ini mah gak sukses. Mudah-mudahan gitu ya. Karena kasihan kalau yang bawah dibandingkan sama yang atas. Yang mau dikasih treatment banyak gitu, kebayang ya Bu. Tapi kalau dengan cara Ibu ini mah udah keren banget. Mudah-mudahan. Iya. Nah, Ibu udah ceritain sampai ke LKPD-nya, luar biasa banget. Medianya, ceritanya mau pakai apa nanti? Mau pakai infocus atau layar interaktif. Oh iya, di sekolah kan ada. Ada kan di sekolah. Lebih enakan. Mungkin supaya lebih tertarik lah. Iyalah, betul. Kita juga memfasilitasi profil belajar yang ini Bu apa? Visual ya. Visual. Jadi siswa yang mempunyai kemampuan visual, audionya. Benar, betul. Audionya kan langsung dari media itu. Kalau kinestetik dari sini juga dari sebetulnya buku, dari LKPD yang Ibu rancang. Atau dari buku paket. Bisa. Dia diminta bergerak. Siap Ibu. Oke, medianya. Nanti di akhir berarti ada refleksi. Ada. Di akhir ada. Mudah-mudahan tersampaikan waktu. Mudah-mudahan cerita rencananya mau ditanya atau mau anak ke depan? Anak ke depan biar ada gerak. Siap. Ya sebetulnya refleksi mah nggak baku harus selalu ke depannya, kurang ditaruh juga di bangku pun nggak apa-apa ya. Iya, dapat pengalaman apa juga itu udah keren gitu. Siap atuh. Itu mungkin Ibu nanti ketika kegiatan pembelajaran nanti saya akan mencatat. Mungkin mohon maaf nanti kalau saya ikut ngeliat-liat. Penasaran kan ini udah bikin LKPD yang luar biasa. Nanti pingin noong ketika dikasih ke anak gimana responnya gitu ya. Siap. Terakhir nih Bu, ada refleksi dari Ibu, ada manfaatnya sih enggak sih dari pertemuan kita sekarang ini? Manfaatnya banyak, Neng. Masa? Jangan tertekan gara-gara aku. Pertamanya Bu, kita tolong. Aduh, gimana saya bingung, tapi dari situ saya mencoba dan ini bisa dimanfaatkan ke depannya buat Ibu, buat best practice. Iya, untuk itu. Bisa dijadikan PTK juga. Bisa. Nanti kalau ini treatmentnya ada yang kurang, nanti bisa diperbaiki nanti di siklus berikutnya. Iya, betul. Betul kan ya Bu? Di siklus berikutnya dengan materi lanjutan kan, kalau PTK nggak harus ngulang materi ini lagi kan, enaknya PTK. Iya. Ya deh pokoknya. Pokoknya mah alhamdulillah lah. Siap tuh. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Nanti ketemu hari apa? Insya Allah jadwal di kelas 7 itu hari Selasa. Selasa jam 6-7. Oh siap, berarti habis istirahat kosong dulu. Siap. Siap Ibu, nuhun pisan. Gak sabar pengen melihat nanti. Itu mungkin Ibu ada yang mau sampaikan nggak ke saya? Cukup? Cukup. Pokoknya mah Neng Yun. Aduh, hati Ibu mah. Siap, makasih banyak ya Bu. Kita baca alhamdulillah dulu deh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan lancar semuanya ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, capek ya? Capek, aduh. Sedang ada aktivitas apa? Ini teh lagi perlombaan ulang tahun SMP 1 Cisalak yang jadi. Iya. Jadi persiapan itu siswa siap, untuk tampil. Aku tetap di Wagel ya Bu. Yes. Baik Bapak, ini tepangkeun. Ini yang diobservasi kemarin. Bu Ai Kurniawati. Mata pelajaran apa Bu? Matematika. Matematika tentang apa teh Bu kemarin teh? Tentang rasio. Oke, tentang rasio. Wah, luar biasa pokoknya mah. Ibu, alhamdulillah kemarin kan sudah selesai observasi. Dari mulai pra, observasi sampai akhirnya hari ini. Ya. Iya, pokoknya mah terima kasih bantuannya. Ada catatan-catatan dari kegiatan observasi kemarin, tapi secara keseluruhan Ibu sudah luar biasa. Diferensiasinya sudah kelihatan. Jadi kemarin tuh Pak, diferensiasinya tuh proses sama konten. Ibu ini dari proses itu membuat kegiatannya diskusi, ada KPD, kemudian kontennya itu ada ini Pak pengelompokan berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi ada 3 kategori. Ada kelompok bawah, kelompok sedang, dan kelompok atas. Yang bagus pokoknya mah. KPD-nya beda-beda Pak. Beda-beda. Luar biasa nih dibawa. Ibu sekarang mau nanya-nanya ya. Nah, pertanyaan pertama mah, gimana sih perasaannya setelah kemarin diri-riweh sama saya? Dari mulai pra, observasi, jujur aja. Perasaannya senang bercampur naunya ayah beban sih Pak. Beban aduh kan pami kalau kita mau dilihat sama orang tuh gimana gitu ya ngajar teh. Jadi ya dari situ berarti perlu persiapan kan. Ibu nanya juga ya kalau model pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, diskusi juga kan ya Iya, dari sebelumnya juga kan Ibu. Terus dikaitkan dengan materi yang pas waktu itu. Iya. Ya, terus ngobrolnya udah sebelumnya ya. Jadi beban bercampur senang lah. Punten senang untuk belajar gitu Neng. Walaupun jauh dari sempurna lah ya. Iya. Masih banyak kekurangan. Tapi gini Bapak kan kita tuh kalau minta tolong ke orang tuh kalau orangnya nggak nyaman tuh kelihatan ya. Tapi kalau beliau mah meskipun capek, saya lihatnya tuh ridho gitu. Ridho mata tadi itu diminta tolong terus. Jadi gitu ya Bu perasaannya. Ya, perasaan pokoknya mah senang lah. Tapi senang meskipun riweh. Riweh mah udah biasa itu mah. Iya. Senang lah walaupun riweh tadi ya. Siap. Kelas Ibu tuh 2 kali diajak syuting waktu Yuyun PI yang Bapak. Waktu kita IMPA itu juga kelas Ibu. Jadi sebetulnya anak-anak itu udah biasa syuting. Udah biasa ya. Kelasnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Siap Bu, ada lagi? Cukup perasaannya? Pokoknya perasaannya senang, ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Siap. Bu, setelah perasaan mau nanya nih. Kemarin tuh Ibu tuh sebetulnya tuh ceritain lagi kan kalau tuh udah. Ya. Jadi area pengembangannya itu apa aja sih kemarin? Ada 3 ya area pengembangannya. Pertama dikembangkan tentang pengetahuan yang tercantum di dalam tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran di sini ada 2 juga ya. Iya, ada 2 ada yang tujuan pembelajaran secara umum yang berkaitan dengan materi, yaitu siswa itu diharapkan bisa apa ya? Di sini teh bisa menggunakan pengertian proporsi dari rasio dan mereka pun bisa menyelesaikan masalah. Jadi diangkat bentuk soalnya permasalahan. Jadi diselesaikan dengan materi rasio. Itu tujuan secara umum di dalam pembelajaran. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran sosial dan emosional, Pak, dikaitkan dengan itu ya PSE. Nurut itu ya Pak? Ya nurut lah, oh naonnya itu PSE. Jadi diikuti aja dulu. Nah dari sini dari PSE itu dikembangkannya kesadaran diri anak, siswa ya, kesadaran sosial, pengelolaan diri, kemampuan berinteraksi sosial gitu Pak. Supaya terbiasa ya anak-anak itu siswa pengambilan keputusan di dalam diskusi kelompok. Iya, Bu. Yang bertanggung jawab diharapkannya seperti itu. Iya. Tapi kemarin kelihatan nggak yang ada yang sudah ada banyak yang sudah. Banyak yang sudah walaupun ragu-ragu. Tapi kan itu udah. Oke Ibu. Mungkin itu yang terus ada juga yang profilnya gitu bernalar kritis. Walaupun kritisnya yang biasa lah ya, nggak yang terlalu gimana gitu Pak. Lumayan. Terus bergotong royong supaya kelihatan diskusi dalam kelompoknya. Ya kelihatan beberapa walaupun ada lah 1-2 orang yang waktu itu kelihatannya anak itu malah ditanya ngantuk itu yang sakit gigi ya. Masalahnya dia sakit gigi. Terus dan belajar mandiri gitu Pak. Yang profil pelajar Pancasilanya. Paling kelihatan Bu di kelompok mana yang gotong royong? Yang itu yang 10 kurang paham. Oh, justru yang kurang paham. Oh, yang gotong royong, yang di kelompok 9-10 yang kelompok Linda sama yang kelompok paham itu yang kelihatan. Yang itu mah nunutan dan sama kelompok yang kurang. Iya, itu yang kurang aktif. Jadi udah kelihatan. Ada punya ini mah itu kan lagi sakit. Iya, lagi sakit. Itu aja Bu. Ya, itu. Baik dari mulai pengetahuan, keterampilan, kemudian barusan dimensi profil pelajar Pancasilanya ya. Ya,
Berarti ibu tuh kemarin tuh strateginya tuh bikin modul ajar. Modul ajar. Terus yang apa? Pendekatan apa Bu? Yang pendekatan PBL. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, terintegrasi dengan PSE. Oh iya siap. Pak, ini kata saya bilang, Bu, nanti ada ini ya modul PSE. Oh, naon eta teh tapi nya baturna kamu naon teh hoream. Iya, Bapak. Naon sih yang lakukeun. PSE? Dengan aya eta naon kemandirian nu kari itu. Sugan bilang ke saya, Pak, nggak mau enggak ya. Luar biasa. Kan yang mencoba teh ya, Pak, mengikuti hal yang baru gitu. Makanya udah bergerak terus. Bergerak. Iya. Masuk betul. Modul ajarnya udah luar biasa Pak. Ya, lumayan. Udah lengkap sama KPD-nya. Baik, Ibu dari rencana yang Ibu buat kemarin itu secara umum tercapai atau tidak? Kalau secara umum 85% lah perasaan ya. Karena mungkin disebabkan dengan tadi ya ada anak yang masih kurang mungkin itu kekurangan dari saya juga jadi kurang pengelompokannya Neng. Iya. Kurang menguasai itu mungkin perlu dikembangkan lagi ke depannya. Iya, itu baru berdiferensiasinya gitu. Nanti jadi lagi. Karena ternyata ada anak pas waktu itu dia itu ternyata sakit, pasti tanya teh kenapa kamu kan ngantuk ya itu tidur kan waktu ke kelompok itu. Ibu, kenapa dia itu kurang tidur Bu? Makan obat sakit gigi, makan obat tidur. Bagaimana? Jadi senang ngantuk. Gimana kalau tidak makan obatnya Bu karena sakit gigi itu. Tapi udah 2 kali pembelajaran saya selalu ngantuk dia teh. Pas kemarin mah sakit gigi, pas waktu awal mah dia itu senang kakaknya melahirkan jadi kurang tidur. Gitu. Ternyata kita itu harus tahu juga ya. Banyak ngobrol ya Bu. Nanti KSE-nya lebih diiniin sama Ibu. Mungkin. Iya. Itu supaya kalau untuk yang lainnya ada juga yang miskonsepsi di dalam jadi memahami soalnya. Oh, ada yang miskonsepsi. Ada yang seperti itu. Ketika jawab juga karena di awal udah miskonsepsi jadi keliru jadi. Tapi itu kan Ibu berarti kan bikin 3 KPD ya Bu. Dianggap sukses. Alhamdulillah. Bikin 3 supaya sukses semua kan? Itu nama sukses. Jadi kelompok atas ternyata bisa sampai kesimpulan, kelompok yang pertengahan sudah sampai yang ditentukan setiap KPD. Kelompok bawah juga alhamdulillah selesai sesuai dengan yang petunjuk yang diminta. Kebayang ya Pak kalau nggak berdiferensiasi anak yang biasa kita kasih. Dulu mah seperti itu saya mah. Jadi samakan weh. Pantesan jadi diskusi itu jalan. Iya, luar biasa ya. Tapi dengan ada ini saya juga baru tahu Neng. Gini membuat modul ajar Pak LKPD-nya ternyata beda-beda sehingga bisa tercapai. Ya tuh kita kalau nggak bisa setiap kali mah ada best practice lah ya. Ya itu. Ada best practice. Walaupun harus persiapannya lumayan juga ya Kak. Supaya maksimal ajar bisa yang simpel-simpel. Tapi yang benar itulah kita awalnya harus kan semua. Pandangannya sama kita tepat berdiferensiasi itu udah pakai media wae, udah ada musik, nggak harus seperti itu kan. Iya, itu mah bisa nanti pelengkap dengan siap-siap. Ibu, ini berarti dianggap sudah terpenuhi ya. Alhamdulillah. Berarti ada 15% yang tadi karena sakit, karena mungkin itu pengetahuannya tuh kurang juga. Memang misalnya memang daya nalar bawaannya, itulah ya hal-hal yang 15% ya mah tidak apa-apa, udah bagus sekali. Ibu, kira-kira nih rencana tindak lanjutnya gimana ke depannya setelah Ibu kemarin belajar? Mungkin lebih dikembangkan lagi tentang diferensiasi pembelajarannya itu ya. Berarti saya juga perlu belajar lagi supaya pembelajaran itu bisa dikuasai semua anak gitu. Materi yang Ibu sampaikan gitu nyampe lah. Betul. Baik yang bawah, apalagi yang tengah, yang atas. Jadi mereka itu merasa bermakna gitu Pak di dalam pembelajaran. Sukses semuanya, gak merasa saya gagal, saya mah kan gitu. Saya sering nanya Bu, matematikanya susah. Jadi mandang pelajaran itu Bu kalau sama ibunya senang belajar Pak anak-anak. Tapi kalau materinya nggak tahu jadi udah nggak suka Pak. Jadi kan itu juga jadi PR buat saya. Nah makanya dengan ada pembelajaran berdiferensiasi ini saya jadi motivasi juga gitu mau lah supaya tidak berpandangan seperti itu mereka terhadap pembelajaran matematika gitu. Terus tadi Bu harus banyak apa sama anak tuh? Banyak ngobrol, pendekatan gitu Pak. Siap. Jadi kita tuh harus super mungkin ya. Jadi dan biar nggak ngantuk kita harus apa Bu di pembelajaran? Harus ada sedikit di awal ada ice breakingnya. Itu kelemahan saya deh Pak. Ice breaking deh. Sok bingung, luka dah. Iya itu mah kelemahan. Belajar biasa. Ini mah malu-maluin ini mah. Pokoknya mah itu perlu padahal ya. Nanti mah jadi matematika mah kayaknya sama kayak IPA kalau ice breakingnya itu tengah-tengah juga. Oh gitu ya, 2 di awal. Lagi kalau udah materi hitungan. Kali-kali anak-anak coba pakai permainan. Nah, itu boleh PR. Buat permainan Bu supaya menarik mungkin ya mereka itu.
Pingin. Siap. ke depan. Kalau rencana terdekat mau berdiferensiasi lagi kira-kira kapan, seminggu lagi, 2 minggu lagi? Mungkin udah beres ini ya, udah beres Materi yang kegiatan. Mau? Insya Allah Iya, karena ibu merasa ini bagus. bagus, kelihatannya bagus. Siap, nanti pingin lihat lagi lah. Pokoknya Pak, Bapak Bu Aini adalah teman yang sangat humble, belajar. Ya, tidak pernah gimana ya menyakiti perasaan teman. Ya sudah, bohong Pak. Gitu lah Pak, ada punten kita masuk YouTube ya. Gitu mungkin Bu, punten di Nawagal ya. Ya, gitu. Dengan adanya seperti ini diajak kunang nanti dipinta ini, Ibu Oge banyak manfaatnya juga. Nah, nih. siapa tahu banyak manfaat. Makanya siap-siapnya di piwarang deui. Kalau sana disungkeun tulung patuh ah. Kitu Bang, kita sanggeureun ka dieu mah. Mohon. Mudah-mudahan tepang deui di kegiatan sesi sanesnya. Mangga bilih bade aya aktivitas sanes deui. Da file atas diambil Pak, modul bilih disungkeun ku Bapak. Kitu panginten sanes bade ngusir. Iya, Tapi tapi nate kalau rasa ya. bilih seueur itu di atas sambung. Mohon Bapak, hapunten Itu ya. panginten nya. Nuhun deui. Atur nuhun ya. Sami-sami. Aduh, besti punten ya. Bapak mangga di kantor dong ya.